Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru hadir di channel Junot Voice. Dan terima kasih banyak buat subscriber lama saya yang sudah mampir di channel saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, kita langsung saja ke topik pemberitaan ya, dan pembicaraan. Kita ketahui bersama, berita sudah beredar bahwasanya Coach Sintayong sudah mengumumkan skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Match Day melawan Argentina tanggal 19 Juli nanti ya. Semua adalah ada beberapa pemain yang kemarin pemain lama, dan juga ada pemain senior, pemain lama yang biasanya sudah jadi langganan panggilan timnas Indonesia dan akhirnya tidak dipanggil. Siapa saja ya? Yang pertama itu, yang saya ketahui ada satu pemain andalan timnas dan langganan timnas Indonesia, yaitu Egy Maulana Fikri, itu tidak untuk FIFA Matchday melawan Argentina tidak dipanggil sama Coach Sintayong. Dan yang kedua, kita ketahui ada Ramadan Sananta yang kemarin ikut SEA Games ya, dan berhasil mendapatkan medali emas. Untuk Ramadan Sananta juga tidak ada namanya di skuad timnas FIFA Matchday nanti ya. Terus yang ketiga, ada kiper andalan kita, biasanya itu adalah langganan, dan di kualifikasi Piala Asia kemarin dia tampil cukup baik, cukup bagus, cukup solid, yaitu Nadeo Argawinata. Nadeo juga tidak dipanggil ya sekarang. Yang untuk FIFA Matchday melawan Argentina, ada kiper utamanya itu ada Hernando Ari, itu menjadi kiper utama, dan ada beberapa kiper cadangan. Entah itu apapun itu alasannya Coach Sintayong tidak memanggil mereka, tapi saya yakin itu adalah sebuah strategi ya guys, sebuah strategi khusus dari Sintayong. Kita nggak tahu ya, dari mata coach atau seorang pelatih itu, mereka itu bagus atau tidak atau gimana, sedangkan kita orang awam pastinya agak sedikit merasa kecewa kenapa mereka nggak dipanggil gitu ya, yang sebagai langganan timnas Indonesia biasanya. Tapi ada setujunya juga sama si Coach Sintayong, ada pemain yang nggak dipanggil, saya setuju, yaitu Egy Maulana Fikri ya. Bukan saya mau merendahkan Egy, tapi dari penampilan termasuk kualifikasi Piala Asia, terus ada pertandingan sebelumnya di timnas senior, performa Egy Maulana Fikri itu menurun ya, tidak sebagus sebelumnya ketika juga di FK Senika. Egy kan di klubnya tuh bagus waktu itu, tapi setelah pertandingan timnas yang sebelumnya Egy tampil pun monoton, tidak berkembang, bahkan menurun penampilannya, performanya. Mungkin itu salah satu faktor dari Coach Sintayong tidak memanggil, dan akan merotasi pemain-pemain baru, pemain-pemain muda baru, bakat-bakat baru seperti itu. Intinya benar kata Pak Erick Thohir, mungkin ini adalah salah satu strategi agar bisa merevolusi mental Indonesia atau pemain timnas Indonesia secara besar-besaran gitu. Jadi kita tidak perlu takut, kita bangsa yang besar. Jadi pasti banyak pemain pemuda-muda berbakat untuk timnas Indonesia kita. Jadi kita nggak perlu takut. Intinya saya setuju, apapun itu keputusannya saya setuju, karena mungkin ini salah satu untuk merevolusi mental, agar membangkitkan mental, meratakan mental ke seluruh masyarakat, intinya khususnya pemain-pemain muda Indonesia seperti itu. Terus ada lagi berita bahwasanya Coach Sintayong kontraknya akan berakhir di Desember, dan hanya berakhir sampai di Piala Asia seperti itu. Saya cukup menyayangkan. Saya bukan membela Sintayong ya, kan banyak pembenci anti STY juga ada gitu, tapi di sini saya sebagai masyarakat awam, bukannya membela ya. Saya cukup sedikit puas dengan kedatangan STY di
PSSI atau di timnas Indonesia, karena mereka STY tidak fokus untuk juara doang, tidak fokus untuk meraih hasil doang, tapi intinya dia memproses, membimbing, membina semua pemain-pemain Indonesia dan merevolusi liga-liga, dan intinya seperti itu. Saya cukup setuju, dan saya lihat dari mata saya sebagai orang awam, Coach Sintayong sedikit berhasil, sudah mulai ada perubahan dari segi mental, khususnya dari segi taktik permainan dan insting para pemain. Passing pun juga mulai terlihat bagus ya buat pemain-pemain kita di timnas Indonesia, mulai terlihat bagus, solid gitu. Untuk terlepas dari isu Sintayong akan memperpanjang kontrak atau tidaknya, itu adalah keputusan dari ketua PSSI sendiri dan Coach Sintayong itu sendiri. Seperti itu ya guys. Jadi kita doakan saja yang terbaik buat Indonesia, karena kita ketahui Indonesia mulai maju, kelihatan majunya. Semoga berhasil dan target kita lolos Piala Dunia insya Allah akan tercapai. Seperti itu ya, kita doakan saja. Oke, terima kasih banyak yang sudah mampir di video ini. Saya Junot Voice. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kalimat-kalimat yang kurang bisa bikin paham ya. Saya mohon maaf. Apapun itu bentuknya, saya mohon maaf intinya. Tetap dukung timnas Indonesia. Oke, saya Junot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar ya. Bye.